Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kami menyimpan bibit porang yang bisanya kita panen atau yang sudah saya panen. Memang sebenarnya belum ada standar baku untuk cara menyimpan bibit porang. Tapi sebenarnya setiap petani sudah memiliki cara sendiri untuk menyimpan bibit porang yang mereka miliki. Nah, nanti di sini saya jelaskan bagaimana cara menyimpan bibit porang yang biasanya saya lakukan di rumah atau ketika saya sudah memanen bibit porang tersebut. Jadi sebelumnya saya jelaskan katak bisa kita panen seumpama katak itu kita senggol sedikit atau kita tekan gitu, biasanya katak bisa lepas. Atau yang paling bagus itu ketika katak jatuh sendiri dari pohonnya atau ketika pohon porang itu sudah dorman ya. Itu menunjukkan bahwa katak memang sudah matang, sudah tua, dan siap kita jadikan bibit ke depannya. Tapi karena semakin kesini kasus pencurian itu semakin meningkat, banyak petani yang terlalu memaksakan memanen bibit katak itu secara dini atau belum tua. Biasanya mereka potong menggunakan pisau, dan setelah dipotong mereka simpan. Nah, ini sebenarnya sangat beresiko. Karena apa? Katak yang belum terlepas langsung dari batangnya biasanya masih muda atau belum matang atau belum tua ya. Dan akhirnya seumpama katak muda ini kita simpan, resiko untuk kering, resiko untuk busuk itu sangat tinggi. Atau bahkan ketika kita simpan itu belum sampai ke musim tanam, mereka sudah berjamur atau rusak ya. Tapi yang paling bagus memanen katak ialah ketika katak sudah matang atau tua. Dan setelah katak kita panen, ketika dorman ya, usahakan tempatkan di tempat yang teduh, sirkulasi udara yang bagus, tidak terkena air, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Bisa kita taruh di lantai dengan alas apapun, menggunakan terpal, menggunakan alas apapun, bisa, atau kita buatkan rak untuk meminimalkan ruang tempat penyimpanan. Seumpama teman-teman nggak ada tempat khusus satu ruangan, nah menggunakan rak ini bisa menjadi solusi. Jadi setelah 2 minggu atau lebih setelah katak itu kita simpan setelah pemanenan, biasanya kami taburi dengan insektisida atau fungisida. Fungsinya agar katak itu ketika penyimpanan terhindar dari penyakit seperti kutu atau jamur tentunya. Ini juga dapat menurunkan tingkat penyakit jamur setelah katak atau bibit lainnya kita tanam. Ya, karena takutnya ketika bibit itu kita tanam, jamur itu sebenarnya sudah ada di dalam bibit kita. Nah, cara untuk meminimalkan dengan cara penaburan insektisida atau fungisida. Nah, setelah kita simpan, usahakan setiap 2 hari, 3 hari sekali kita bolak-balik bibit kita. Karena biasanya kan tumbang tindih ya. Takutnya kalau tumbang tindih akhirnya terlalu lembab. Kalau terlalu lembab dan terlalu tinggi, akhirnya bisa menjadi busuk juga di situ.